Makanya bunyi kan nggak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur pada siang hari ini kita bertemu kembali dalam pertemuan virtual dan tidak mengurangi rasa hikmat kita mengikuti acara ini dengan sungguh-sungguh berkaitan dengan beberapa materi yang disampaikan oleh pengawas SMK Cadisdik Wilayah 1. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Terima kasih Bapak Ibu, Kepala Sekolah, atau guru, atau yang mewakilinya, yang telah berkenan hadir sesuai undangan kami, di mana kegiatan webinar ini adalah digagas oleh para pengawas SMK dari Cadisdik Wilayah 1. Nanti narasumber yang akan menyampaikan materi adalah Bapak Heri Mulyadi. Beliau adalah salah satu pengawas SMK dari Cadisdik Wilayah 1 dan moderator akan didampingi oleh Bapak Hartana. Beliau juga pengawas dari KCD Wilayah 1. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mohon berkenan menundukkan kepala sebentar untuk sama-sama kita berdoa. Semoga acara webinar kita kali ini dapat berjalan lancar tanpa kendala apapun. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya, acara selanjutnya tanpa panjang lebar lagi karena kebetulan Pak KCD tidak bisa hadir, Pak Kasih pun tidak bisa hadir. Beliau sedang rapat kali ini di Cibinong berkaitan dengan persiapan kedatangan Ibu Wagub dengan Pak Kadisdik. Baik, tidak lama-lama lagi, sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Hartana. Silakan Pak Hartana. Terima kasih Bu Dina atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita langsung saja kita mulai untuk acara webinar pada siang hari ini. Adapun tujuan dari webinar ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk sebagai wahana sosialisasi dalam penyusunan rencana peningkatan mutu sekolah, yang mana itu adalah sebagai tindak lanjut dari apa yang telah kita isikan kemarin, ya, yaitu tentang raport mutu sekolah. Namun Bapak Ibu, sebelum acara ini dimulai, saya ingin menyampaikan aturan main kita dalam pelaksanaan webinar ini, yaitu yang pertama, kami harapkan atau saya berharap bahwa peserta dalam keadaan on cam atau menyalakan kamera. Tetapi kalau dalam hal tertentu mangga untuk dimatikan. Harapan kami adalah semua peserta untuk bisa on cam. Lalu yang kedua, pada saat narasumber menyampaikan materi, peserta disarankan untuk mematikan audio sehingga bisa perhatian, bisa fokus kepada narasumber kita. Yang ketiga, bagi peserta yang mau mengajukan pertanyaan, dimohon untuk raise hand terlebih dahulu atau melambaikan tangan. Selain itu bisa juga menulis di kolom chat. Yang keempat, penanya hanya boleh berbicara setelah dipersilahkan oleh moderator. Yang kelima, urutan penanya berdasarkan urutan raise hand masing-masing. Lalu penanya yang sudah mengajukan pertanyaan dipersilahkan untuk menurunkan tangan atau menonaktifkan raise hand. Yang berikutnya nanti narasumber akan menjawab pertanyaan dari penanya
sesuai dengan urutan yang tadi telah dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Bapak dan Ibu yang saya hormatin, itulah aturan main kita supaya apa? Supaya pelaksanaan webinar ini nanti akan menghasilkan yang lebih maksimal. Sehingga kalau dalam hal ini yang berbicara itu satu-satu, maka kita akan lebih fokus ke materi yang akan disampaikan. Sedangkan narasumber pada siang hari ini yaitu tidak asing lagi, Bapak Heri Mulyadi Sasmita, MPD, pengawas SMK di Kadistik Wilayah 1. Mengenai materi dan seterusnya nanti akan disampaikan oleh Pak Heri. Jadi Bapak dan Ibu, kami harapkan pada saat Pak Heri menyampaikan materi, kita Bapak dan Ibu mematikan audio semua ya. Harapan kami seperti itu. Ya. Berikutnya, sambil nanti Bapak dan Ibu menyimak, bisa mengisi absen yang sudah saya sampaikan di kolom chat. Dimangga sambil mengisi absen yang ada di kolom chat. Untuk menghemat waktu, langsung saja kami persilahkan kepada Pak Heri Mulyadi Sasmita untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mangga Pak Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua sehingga dapat menjalankan tugas-tugas kita dengan baik sehingga bernilai ibadah. Bapak dan Ibu juga kita sampaikan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, sebenarnya tadi pagi saya sudah komunikasi dengan Pak Kasih. Cuma beliau kemarin itu baru pulang dari Bandung, lanjut ke rapat di SMA 3. Mungkin masih berjalan rapat persiapan untuk penyambutan kehadiran Pak Kadis di hari Jumat, minggu depan gitu ya. Nah, tugas beliau sendiri kemarin itu adalah menghadiri undangan dari Balai Besar BMTI Cimahi Bandung terkait dengan pengisian data mutu. Beliau sampaikan kepada saya bahwa 91 SMK itu belum mengisi. Kalau kemarin 91 berarti sudah ada kenaikan lagi karena hari-hari. Pak Heri, termute Pak Heri. Pak Heri termute. Ya, oke. Bapak dan Ibu sekalian, jadi dari pihak BMTI pun menyampaikan kepada Pak Kasih untuk menghimbau sekolah-sekolah segera mengisi rapot mutu sesuai dengan arahan para pengawas bahwa sebenarnya tanggal 7 itu harusnya sudah selesai. Bapak dan Ibu sekalian, apa dan mengapa adanya rapot mutu? Sebenarnya ini pengganti dari penjaminan mutu pendidikan yang beberapa tahun yang lalu dikelola oleh LPMP Jawa Barat. Dikarenakan kepindahan dari wewenang pengelolaan SMK dari LPMP khususnya penjaminan mutunya dari LPMP ke P4TK dulu atau Balai Besar sekarang, maka instrumen pun berubah sesuai dengan kebutuhan Direktorat Vokasi. Ya, enggak. Saya datang duluan. Landasan operasional Bapak dan Ibu adalah Permendikbud 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebentar Pak Heri, ini berisik sebentar. Pak Heri, Bentar Heri, berisik ini Pak Heri. Mohon di mute. Saya mute ya. Di mute aja Bu. Oke. Ya. Silakan Pak Heri, buka. Iya, terima kasih. Kedengaran ya? Ya. Ya. Ya, landasan operasional pertama adalah Permendikbud 34 2018 tentang
Standar Nasional Pendidikan Kejuruan. Ini lampiran 7 terkait dengan standar pengelolaan. Ringkasnya itu dalam standar pengelolaan adalah bahwa standar pengelolaan adalah kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pendidikan pada tingkat SMK agar tercapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah penjaminan mutu. Ya, sebentar Pak Heri, ini Bu Lilis Retno siapa ini? Mohon tidak coret-coret. Lilis Retno. Ini terlihat di sini Lilis Retno, mohon. Tidak coret, ya, tidak coret-coret. Ya, silakan Pak Heri. Nah, pengelolaan SMK sendiri menurut Permendikbud 34 2018 ini meliputi 10 komponen. Jadi kewajiban sekolah dalam mengelola sekolah minimal ini 10 komponen. Di antaranya adalah menetapkan visi, misi, dan tujuan. Membuat RKJM. RKJM ini 4 tahun. Kemudian rencana kerja tahunan, kemudian kepemimpinan, budaya, dalam hal ini kita cenderung kepada budaya kerja industri, kemudian pelaksanaan, pengembangan kurikulum, dan penjaminan mutu internal. Terkait dengan materi ini, kita sebenarnya terkait dengan penjaminan mutu internal. Kemudian pengawasan, akuntabilitas, dan sistem informasi manajemen. Jadi inilah barangkali kewajiban sekolah dalam mengelola satuan pendidikan. Kemudian pengembangan kurikulum dan penjaminan mutu ini dijelaskan pula dalam permen tersebut bahwa SMK wajib membentuk tim yang melaksanakan fungsi pengembangan kurikulum dan penjaminan mutu internal atau yang kita kenal TPMPS, tim penjamin mutu pendidikan sekolah, di mana tugasnya adalah ada 8 yang terkait dengan kita adalah melaksanakan evaluasi diri. Nah, pengisian kemarin melalui halaman Direktorat Vokasi di penjaminan mutu SMK adalah terkait dengan pelaksanaan evaluasi diri sekolah. Instrumen itu menghasilkan rapot mutu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah tuntas, ya. Kalau belum tuntas, harapannya segera dituntaskan karena kita akan melanjutkan hasil dari rapot mutu ini ke tahap berikutnya yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk sekolah dalam melaksanakan penjaminan mutu dan manajemen sekolah. Landasan operasional kedua adalah Permendikbud 28 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan menengah dan kejuruan. Dalam permen ini dijelaskan bahwa mutu pendidikan adalah tingkat kesesuaian. Jadi sekolah yang bermutu adalah sekolah yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan program-program atau regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Vokasi dan secara umum Dinas Pendidikan dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dan dengan standar nasional pendidikan. Sehingga wajib di sekolah itu memiliki tadi evaluasi diri, RKJM, RKT, RKAS, dan seterusnya. Tidak asing lagi, saya sering mengulang-ulang bahwa sistem penjaminan mutu ini ada 2. Sistem penjaminan mutu internal yang mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan, baik pada pendidikan dasar ataupun menengah, sehingga terwujud pendidikan yang bermutu. Jadi Bapak dan Ibu, mutu pendidikan itu harus dijamin oleh sekolah itu sendiri. Tujuannya adalah menjamin pemenuhan standar satuan pendidikan secara sistematik, holistik, berkelanjutan. Jadi tidak serta-merta kita secara bertahap, berkelanjutan harus meningkatkan mutu pendidikan. Inilah yang menjadi dasar pertemuan hari ini. Kita ingin di tahun 2022 ada peningkatan mutu yang berkelanjutan. Sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Walaupun selangkah, sejengkal ketika kita memperbaiki mutu, maka itulah cerminan dari
tumbuhnya budaya mutu di sekolah. Kemudian ada yang disebut sistem penjaminan mutu eksternal. Ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dinas pendidikan sampai KCD. Dalam hal ini maka wajib Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat membentuk TPMPD, Tim Penjamin Mutu Pendidikan Daerah, yang anggotanya diantaranya adalah pengawas sekolah. Oleh karena itu, pada hari ini kami sebenarnya atas nama pengawas dan atas nama TPMPD, di mana TPMPD ini sudah di SK-kan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan tahun 2019. Di situ pengawas adalah anggota dari TPMPD. Ketuanya adalah Pak KCD, sekretarisnya Pak Kasih Kepengawasan, serta kasih lainnya gitu ya. Ini suratnya saya potong. Ini surat keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penjamin Mutu. Jadi ini merupakan kewajiban kami untuk melakukan penjaminan mutu eksternal. Jadi hari ini adalah kegiatan penjaminan mutu eksternal dan sebagai tugas kepengawasan pengawas sekolah. Bapak dan Ibu sekalian, rencana program pengawas sejalan dengan rencana penjaminan mutu ini adalah pertama, di bulan September dan Oktober diharapkan semua sekolah menyelesaikan pengisian data mutu SMK 2021. Kita pernah melaksanakan webinar, sosialisasi, pendampingan sampai Monef, meskipun laporan dari BMTI melalui Pak Kasih tadi masih ada 91 sekolah yang belum menyelesaikan atau belum mengirim rapot mutunya, belum menuntaskan pengisian. Harapannya di minggu ini itu segera selesai, dan Bapak Ibu dapat melapor ke pengawas pembinanya, atau nanti pengawas pembina akan mengecek setiap sekolah binaannya. Kedua adalah tahap pembuatan rekomendasi peningkatan mutu untuk tahun 2022. Ini kita lakukan saat ini melalui webinar sosialisasinya, dan insya Allah akan dilakukan coaching dan monef oleh para pengawas. Bapak dan Ibu silahkan nanti apabila mengalami kesulitan dalam penyusunan rekomendasi ini menghubungi pengawas atau narasumber lainnya sehingga bisa menuntaskan di bulan Oktober. Jadi harapannya Oktober ini tuntas sehingga di bulan November dan Desember kita nanti dapat menyelenggarakan webinar, coaching, serta monef lagi untuk penyusunan atau revisi RKJM, serta penyusunan RKT dan RKAS 2022 sesuai dengan rapot mutu yang kita hasilkan, sesuai dengan rekomendasi yang dihasilkan dalam tahap kedua. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah tugas dan tanggung jawab kepala sekolah yang kemudian dikelola, dikoordinir oleh TPMPS. Harapannya ini tuntas di bulan Desember, dan ini juga sejalan dengan pengisian RKAS di BOS ya, di dalam pengisian BOS, sehingga pada akhirnya RKAS ini adalah berisi kegiatan rutin, kegiatan operasional, dan kegiatan peningkatan mutu sesuai dengan hasil rekomendasi dan raport mutu sekolah tersebut. Jadi ada manfaatnya kita mengisi kegiatan tersebut. Ini alur lengkap dari program kerja sekolah atau SMK 2022. Ini prosedurnya, Bapak Ibu nanti bisa memperbaiki sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Bahwa dalam siklus penjaminan mutu internal dikenal siklus pemetaan mutu sekolah. Ini dilakukan melalui Evadir yang kemarin kita sudah laksanakan. Setelah didalami pun, instrumen yang diterbitkan oleh Direktorat Vokasi ini memang lebih cenderung bersifat kejuruan vokasinya. Sementara yang umum seperti kesiswaan, kurikulum itu belum mendalam, maka apabila ingin lengkap, instrumen Evadir ini juga bisa menggali instrumen akreditasi. Jadi dikombin sehingga lebih lengkap
masukannya atau evaluasinya. Kemudian kita berada dalam tahap rekomendasi peningkatan mutu. Nah, insya Allah mudah-mudahan di bulan ke depan kita bisa melakukan tahapan revisi, peninjauan visi misi, tujuan dan sasaran mutu sekolah, kemudian RKJM dan seterusnya sampai tersusun program kerja sekolah di tahun 2022. Di mana ini semua dianggarkan dari BOS dan sebagainya, berbagai sumbangan dari masyarakat dan pemerintah. Ini barangkali alurnya. Sebagai review, kita sudah membuat laporan penjaminan mutu. Nah, ini harapannya Bapak dan Ibu di sini ada bintang nih di laporannya itu. Kalau bisa disesuaikan dengan hasil rapot mutunya. Ada yang bintang 1, bintang 2, bintang 3. Makanya awalnya kan aku bikin jam 4 nggak ada jam 5. Nah, silakan di-mute dulu yang kebuka. Nah, dari pengisian rapot mutu kemarin, inilah hasil dari Bapak dan Ibu sekolah Bapak dan Ibu kan diantaranya. Misalkan ini ada rapot mutunya seperti ini. Di mana komponennya ada input, ada proses, ada output, impact, kemudian outcome dan impact gitu ya. Bintang-bintangnya, sehingga sekolah itu sekarang bisa dikenali ini sekolah masih berbintang 1, bintang 2, atau sudah bintang 5. Itulah gambaran mutu sekolah kita. Bapak dan Ibu, saya bersyukur bahwa sekolah-sekolah sudah melakukan evaluasi diri dengan jujur. Karena kalau tidak jujur nanti tahapan berikutnya tidak akan menghasilkan obat yang baik untuk sekolah ya. Ibarat kita bercermin, jangan pecahkan kaca kalau memang wajah kita sudah seperti saya, sudah keriput begitu ya. Ya memang seperti ini adanya, tinggal bagaimana memperbaikinya. Ibarat juga kita pergi ke dokter, hendaknya jujur. Kalau kita punya luka, punya borok, ya unjukkan supaya dokter bisa mengobati. Jangan sampai disembunyikan sehingga sekolah tidak akan mampu memperbaiki dirinya untuk peningkatan mutu. Nah, inilah output yang diharapkan dari hasil pertemuan hari ini. Bapak dan Ibu, template-nya sudah saya buatkan, nanti di-share melalui para pengawas pembinanya. Kita ingin menghasilkan di bulan ini rekomendasi, analisis dan rekomendasi rapot mutu tahun 2021 SMK mana gitu ya, yang disampaikan sebagai kajian dalam penyusunan RKJM, RKT, dan RKS SMK tersebut di tahun 2022. Jadi ini tahunnya 2022. Bapak Ibu menggunakan uang BOS, nanti peningkatan mutunya hasil kajian dari rekomendasi ini. Pak, saya mah semuanya tergantung yayasan. Setidaknya kalau seperti itu, tugas kepala sekolah sudah tuntas memberikan masukan. Ya, jadi kewajiban kita laksanakan. Demikian pula kami, para pengawas memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi, membimbing, membina, harapannya seluruh sekolah respon terhadap apa yang kami sampaikan. Bagaimana melakukan analisisnya? Nanti akan saya berikan gambarannya. Ini berdasarkan rapot mutu, gitu ya. Format analisis dan rekomendasinya sudah ada. Gitu. Seperti ini kurang lebih. Nanti kita buka di file Microsoft Excel-nya. Kemudian nanti ada rekomendasi untuk peningkatan mutu di tahun 2022. Bapak dan Ibu, kalau kita cermati, ini adalah RKJM. Ya, 2022, 2023, 2024, 2025. Dan ini adalah form program kerja tahunan. Form analisis rekomendasi untuk menghasilkan kegiatan dan program di tahun ke depan. Nah, ini outputnya. Diharapkan setelah menerima informasi melalui bimbingan pengawas dan kegiatan tatap muka hari ini, sekolah dapat menyusun rekomendasi peningkatan mutu tahun 2022 berdasarkan rapot mutu tahun 2021 ini. Terima kasih. Untuk yang ini kita akan lanjut ke file berikutnya. Mohon izin saya buka dulu. Sudah nampak, Bu Dina? Sudah, Pak.
Oke, kita lanjut ya. Bapak dan Ibu sekalian, inilah file yang bisa membantu kita melakukan analisis dan menghasilkan rekomendasi peningkatan mutu sekolah di tahun 2022. Tahap pertama atau sheet pertama ini adalah mengcopy hasil rapot mutu kita. Contohnya ini rapot mutu sekolah untuk komponen input, subkomponennya siswa, indikatornya sekolah melaksanakan penjurusan siswa berdasarkan minat dan bakat, capaian nilainya 4 atau baik, gitu ya. Dan seterusnya ini tinggal Bapak Ibu rubah dari PDF ke Excel. Nanti tinggal copy paste nilai-nilainya. Ini sudah kami berikan contohnya. Nah, yang menarik ini yang BLUD ya. Nanti untuk sekolah swasta ya. Satu semua ini. Karena BLUD bisa di negeri tidak apa-apa. Ini juga sudah kami sampaikan ke P4TK usulan revisi terkait instrumen ya. Namanya juga usulan. Berikut sheet berikutnya adalah sheet untuk analisisnya. Analisis pertama adalah analisis niat. Analisis niat untuk kapan kita meningkatkan mutu dan pada komponen mana kita akan meningkatkan mutu berkaca dari kelemahan kita. Nah, contoh sekolah melaksanakan penjurusan siswa berdasarkan minat dan bakat. Nah, ini contohnya. Hasil dari rapot mutu kita adalah 4, baik, begitu ya. Nah, baik ini berarti posisinya di sini sekolah melaksanakan penjurusan berdasarkan minat dan bakat, tetapi belum melalui psikotes. Jadi belum melalui psikotesnya. Berarti kalau ada peningkatan mutu dari 4 di tahun 2022 ingin jadi 5. Nah, berarti kita merencanakan di tahun depan ini akan melakukan peningkatan mutu dari level 4 ke level 5. Sehingga tahun 2023, 2024, dan 2025 ini tinggal kita lestarikan supaya tetap bisa berjalan dengan capaian mutu level 5. Seperti itu. Tentu saja dalam menentukan 4 ke 5, Bapak dan Ibu harus berdiskusi di tingkat tim manajemen karena membutuhkan berbagai sumber daya. Ya, dari sekolah yang memiliki kemampuan untuk psikotes ini tentu ada sumber daya yang diperlukan. Apakah tahun depan kita siap atau belum gitu ya. Kemudian item-item lainnya kita cek begitu. Nah, misalkan ada lagi peningkatan mutu di poin 1.2.1. Sekolah memiliki peta kompetensi SDM. Skornya 4, ingin menjadi 5 begitu. Sedangkan yang 1.1.2 karena sudah capaiannya 5, nah ini tinggal melestarikan supaya tetap jadi 5 dan 5 ya. Seterusnya Bapak dan Ibu, saya kira ini tidak sulit. Yang sulitnya adalah menentukan tadi menganalisis dari sumber dayanya. Kita apakah punya kemauan, punya potensi untuk peningkatan mutu di sini atau tidak. Ya, ini kurang baik misalkan di sini guru memiliki kompetensi kejuruan berstandar industri garis miring sertifikasi teknis. Tapi kita belum niat nih, gitu ya. Belum niat. Kenapa? Karena guru kejuruannya juga misalkan ada 4 orang dan ini belum memungkinkan gitu ya. Bisa nanti tahun depan dan sebagainya. Silakan kebijakannya ada di sekolah. Setelah kita menentukan komponen input komponen mana yang ingin ditingkatkan mutunya di tahun 2022, 23, 24 dan 25, kita hanya men-split dari tahun 2022. Jadi dari RKJM ini, rencana RKJM sebenarnya ini kita split menjadi rencana kerja tahunan, rencana peningkatan mutu tahun 2022. Nah, disinilah analisis kita sudah mulai untuk berpikir lebih dalam ya. Nah, jadi kita pindahkan semua komponen yang ingin ditingkatkan mutunya
Yang lain dihapus gitu ya, yang tidak ditingkatkan di tahun 2022. Jadi ini peningkatan mutu di tahun 2022 gitu. Nah, peningkatan mutu tahun 2022 saja kita ada apa yang ingin kita tingkatkan. Misalkan di sini poin 111, 121 di kurikulumnya ada poin 132, sekolah memiliki kurikulum mengacu pada skema KKNI gitu ya. Kemudian ada di organisasi pengelolaan, sekolah memiliki dukungan dari dinas terkait, nah, dari skala 2 menjadi 3. Nah, ini yang tidak ada berarti ini tidak dilakukan mutu di tahun depan. Ada juga misalkan presentasi siswa lulusan yang mendapat karir dan seterusnya ya. Jadi yang mau meningkatkan mutunya, oh ini tidak ditingkatkan, ini 3 ke 3 ya, kita hapus saja nih. Ini 3 ke 4, 3 ke 4, ya 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, sehingga ada berapa program, berapa indikator yang ingin kita tingkatkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pak, berapa yang harus ditingkatkan? Tergantung pada potensi sekolah. Harapan kami adalah sebanyak-banyaknya. Namun tentu saja, walaupun hanya ada 1 peningkatan mutunya, kami sudah bersyukur bahwa sekolah menyadari adanya budaya mutu, bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan esok tentu harus lebih baik dari hari ini. Lalu dari tahap ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita berlanjut pada analisis dari peningkatan mutunya tadi. Baik, saya perbesar. Nah, indikator kinerja sekolahnya adalah sekolah melaksanakan penjurusan siswa berdasarkan minat dan bakat. Kondisi nyatanya berada di level 4. Yaitu sekolah melaksanakan penjurusan berdasarkan minat dan bakat siswa. Kalimat ini Bapak dan Ibu tinggal copy paste dari sini. Sekolah melaksanakan penjurusan minat dan bakat siswa. Kondisi yang diharapkan adalah level 5. Tentu tinggal mengcopy format atau kalimat yang ada di level 5. Jadi kondisi yang diharapkan adalah sekolah melaksanakan penjurusan berdasarkan minat dan bakat siswa melalui psikotes. Ini sebagai contoh. Lalu Bapak dan Ibu, dilakukan analisis peluang, tantangan, kekuatan, dan kelemahannya. Gitu ya. Ini potensi, kekuatan, dan peluang. Ini tantangan. Ya. Tantangan dan kelemahannya. Oke, kalau ada kelemahan dari sekolah, dari internal, bisa ditambahkan kelemahannya. Potensi, kekuatan, peluang sekolah tentu akan berbeda-beda. Ini tidak bisa jiplak copy paste gitu ya. Saya tidak berharap Bapak dan Ibu mengcopy paste satu sekolah ke sekolah lain. Karena karakter sekolah pasti berbeda, tidak mungkin sama. Ini saya contohkan. Misalkan potensinya adalah yayasan mendukung kegiatan tim kesiswaan berpengalaman. Nah, misalkan itu ya peluangnya. Kekuatan dan peluangnya gitu ya. Peluangnya dari yayasan, kekuatannya dari tim kesiswaan. Kemudian juga sebagai peluang bisa juga dari eksternal itu ada tawaran-tawaran dari lembaga psikotes misalkan ya untuk membantu, itu juga bisa menjadi sebuah peluang kita. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, apa tantangan dan kelemahannya sehingga kita bisa mengantisipasi supaya kegiatan ini sukses terlaksana? Pertama, tantangannya itu adalah pemahaman masyarakat, khususnya siswa dan orang tua siswa yang belum terbiasa, belum terbiasa memanfaatkan hasil tes psikotes tentunya ya. Nah ini menjadi tantangan tersendiri nantinya. Kedua, belum memiliki MOU dengan lembaga yang berwenang dalam melaksanakan psikotes, tes melalui psikotes. Kemudian belum memiliki guru BK yang linier. Nah ini ya, ini juga akan bermasalah nantinya ketika kita ingin melaksanakan psikotes tapi tidak punya guru BK yang basisnya adalah dari psikologi misalkan. Oleh karena itu maka tugas kita adalah membuat rekomendasi. Inilah yang menjadi kunci dari pekerjaan kita.
yaitu membuat rekomendasi kepada yayasan atau kepada kepala sekolah terkait peningkatan mutu. Harapannya tentu saja peningkatan mutu ini bisa dilaksanakan, dimasukkan dalam program kerja tahunan sekolah. Apa yang harus dilakukan? Langkah pertama adalah menyusun pos PPDB-nya. Ya, jadi rekomendasi ini Bapak Ibu harus banyak merenung dan berpikir, berdiskusi. Rekomendasi apa yang tepat, karena ini merupakan strategi pencapaian mutu kita. Yang kedua mungkin PR buat. Oke, terima kasih, sudah ditutup. Menyusun pos. Kedua adalah sosialisasi kepada orang tua. Nah ini kan karena orang tua tadi belum. Kemudian kerjasama dengan lembaga yang berwenang melaksanakan tes tadi. Pelatihan tes minat bakat siswa untuk guru yang ditunjuk sebagai BK. Karena tadi BK-nya itu bukan dari linier psikologi misalkan. Nah ini bisa saja dilaksanakan melalui MGMP BK. Kemudian melaksanakan PPDB sesuai dengan pos yang sudah disusun. Inilah rekomendasinya. Sehingga kalau kita kelompokkan ke dalam SNP, Standar Nasional Pendidikan, kita bisa mengelompokkan bahwa menyusun pos ini berada di standar pengelolaan. Nah ini nanti akan bergerak ke penyusunan program kerja tahunan dan RKAS-nya itu karena berdasarkan SNP. Nah ini kita kelompokkan juga berdasarkan SNP dan penanggung jawabnya. Siapa nanti yang melaksanakan tugas menyusun pos, yaitu masuk ke standar pengelolaan, penanggung jawabnya TPMPS, kemudian sosialisasi ada di Wakahubin, masih standar pengelolaan, ya, kemudian untuk pelaksanaan PPDB Waka Kesiswaan. Ya, pelatihan misalkan ada di kepala sekolah langsung, ya silahkan penanggung jawabnya disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Oleh karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa rekomendasi kita adalah hal-hal tadi dengan tema atau judul program. Nah ini judul program adalah peningkatan mutu PPDB SMK ... tahun pelajaran 2022 dan 2023 gitu. Dan kegiatannya bisa kita kembangkan dari penyusunan pos PPDB, sosialisasi, kerjasama PPDB dengan lembaga berwenang, pelatihan pelaksanaan tes minat bakat untuk guru BK, dan PPDB di SMK. Ini masih SMK Negeri 1 Cibinong. Bekas kami diskusi kemarin di Cibinong. Inilah yang dihasilkan oleh kita. Karena tadi ada beberapa program, Bapak dan Ibu menyesuaikan, dilanjutkan ya. Ini saya kasih kode RKT 1.1, nanti RKT 1.2-nya adalah sekolah melaksanakan penjurusan siswa berdasarkan prestasi. Nah ini ya. Silakan nanti dilanjutkan, tentu saja bukan berarti harus ini, karena Bapak dan Ibu terlebih dahulu harus mengisi kolom level capaian mutu yang diharapkan 4 tahun ke depan. Setelah tuntas ini, tinggal di copy paste di dalam laporannya. Nanti kami pun sudah menyiapkan template untuk laporan, meskipun tentu saja laporannya diserahkan kepada sekolah, bagusnya seperti apa. Ya. Kurang lebih ini template-nya, analisis dan rekomendasi rapot mutunya. Terkait dengan sampul muka, kami harap setiap sekolah berkreasi gitu ya. Saya memberi contohnya seperti ini supaya Bapak Ibu pun tidak terlalu kaku dalam membuat sampul-sampul kegiatan lah begitu ya. Nah, silakan berkreasi supaya lebih bagus lah. Sampul mukanya, lembar pengesahannya, kemudian ada kata pengantarnya. Daftar isinya saya tidak isi karena akan sesuai dengan sekolah masing-masing. Profil sekolah, nah ini profil sekolah juga silahkan dilengkapi apabila belum lengkap ya. Ya meliputi satuan pendidikan, visi misi, kemudian tim manajemen sekolahnya yang menyusun rekomendasi ini. Kemudian rapot mutunya tadi dimasukkan ya, tinggal copy paste ke sini.
Kemudian analisis rekomendasinya yang tadi ini juga tinggal copy paste dari yang Excel ya, dari tahun 2002, 2023 dan sampai 2025, rencana jangka menengah peningkatan mutu sekolahnya. Kemudian nah ini masih sampai nomor item terakhir. Poin 52.2, lalu rekomendasi peningkatan mutu sekolah tahun 2023-nya, yaitu diantaranya poin komponen 1.1.1. Nah, ini tentu selanjutnya terserah Bapak dan Ibu ya, sesuai dengan hasil analisisnya. Ini akan berbeda setiap sekolah. Mana yang menjadi komponen yang sangat penting, urgen, kemudian sangat dibutuhkan di saat ini, gitu. Tentu Bapak Ibu yang lebih paham dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Lalu kesimpulan dan saran, ini juga sudah ada template. Berdasarkan paparan bahwa sekolah kita memiliki rapot mutu, input capaian predikatnya apa, sampai impact capaian predikatnya apa, nah, gitu ya. Ini nanti rapot mutu kita. Sebagai wujud tanggung jawab sekolah dalam meningkatkan layanan dan mutu lulusan di SMK, hasil rapot mutu telah dijadikan baseline untuk peningkatan mutu melalui rekomendasi peningkatan mutu. Ya, ini benchmark-nya nih untuk dasar kita ke depan meningkatkan mutu. Berdasarkan pada analisis lingkungan internal dan eksternal, dihasilkan rekomendasi ya bahwa kita di tahun 2022 direkomendasikan untuk, nah silakan diuraikan. Ya, rekomendasinya adalah program peningkatan mutu PPDB SMK tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian program apalagi. Dan tentu saja kalau mau dilengkapi dengan berbagai kegiatannya ini akan menjadi panjang. Saya kira nanti bisa diuraikan oleh Bapak dan Ibu. Sarannya nanti silahkan ditambahkan. Adanya pengisian data mutu menghasilkan rapot mutu agar dapat menghasilkan evaluasi diri pada setiap tahun untuk melakukan peningkatan mutu. Jadi sarannya itu peningkatan mutu berkelanjutan sehingga tumbuh budaya mutu di sekolah. Satu, sarannya itu adalah tumbuhkan budaya mutu di sekolah. Kedua, kepala sekolah dan tim manajemen agar hasil analisis dan rekomendasi ini dapat dijadikan acuan, salah satu acuan dalam menyusun RKJM, RKT, dan RKAS di tahun 2022. Nah, silakan lain-lainnya dilengkapi oleh Bapak dan Ibu. Insya Allah dengan adanya tahapan evaluasi diri melalui pengisian instrumen, lalu kita membuat analisis ini, kita akan sama-sama belajar terkait dengan pengelolaan atau manajemen sekolah yang lebih runut, lebih bertahap. Jadi penjelasan kita dari bulan ke bulan ini akan terus dilakukan, dimulai dari hari ini sampai pada kegiatan tersusunnya RKAS. Ini adalah wujud tanggung jawab kami di kepengawasan. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah ikut hadir dalam sosialisasi ini. Tetap semangat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada siswa-siswa kita untuk menghasilkan generasi emas anak-anak kita di tahun 2024. Yang insya Allah tahun depan juga harus tetap menjadi generasi emas. Pak Hartana demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri atas paparan materinya, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah Pak Eri telah menyampaikan materi pada pelaksanaan webinar siang ini, yang intinya adalah bagaimana kita memenuhi standar pengelolaan di sekolah kita masing-masing. Karena apa? Intinya bahwa untuk penjaminan mutu itu adanya di standar pengelolaan. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan ke tanya jawab, mohon Bapak dan Ibu mengisi absen karena dari 200 lebih peserta yang mengisi absen baru 60.
Jadi mohon untuk Bapak dan Ibu yang belum mengisi absen, tolong diisi absen, linknya ada di chat. Untuk itu kita lanjutkan sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu yang akan mengajukan pertanyaan. Mangga dipersilahkan untuk raise hand atau melambaikan tangan. Mangga Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan kalau masih ada yang ingin diperdalam. Kayaknya sudah jelas semua Pak Heri, tuntas 100% ya. Alhamdulillah. Tinggal kita nunggu. Ya, tinggal nunggu. Yo, mangga Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau ini. Tadi ada di chat Pak Heri bertanya apa nama-nama sekolah yang belum atau yang sudah tuntas begitu, dapat dari mana datanya? Nanti dari Pak Kasih sendiri belum menyampaikan ke kita. Tapi kalau kita lihat di data isian, itu kita tidak bisa melihat sekolahnya langsung. Jadi kita tidak bisa mencari kecuali bertanya langsung ke P4TK. Mudah-mudahan Pak Haji Ridwan nanti bisa memberikan datanya. Belum komunikasi Bu Din. Ya, kita tunggu saja ya. Ya, mangga. Ada Pak Heru itu mau menanyakan. Ya, Pak Heru tipe J, mangga. Silakan Pak Heru. Mangga Pak Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak punten mau tanya. Nanti setelah ada sosialisasi seperti ini, kira-kira ada nggak bimbingan langsung untuk secara luring ya untuk kegiatan ini Perkorwil? Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi ketika nanti dibutuhkan, Bapak dan Ibu lapor ke kepala sekolahnya. Silahkan kepala sekolah berkoordinasi dengan Korwil masing-masing ya. Nanti dijadwalkan sesuai kebutuhan sajalah. Kita tidak memaksa harus ada bimlak tatap mukanya begitu. Tapi kalau dibutuhkan atau satu Korwil ingin menyusun bareng gitu ya, menyusun bareng analisis, mangga. Tetapi tentu saja tidak bisa satu orang satu sekolah. Ya, jadi setidaknya satu sekolah itu kaprognya, wakanya itu diberikan PR dulu gitu ya untuk mengkaji seperti ini, sosialisasi di tingkat sekolah. Nah, baru nanti Bapak dan Ibu finalisasi barangkali ya. Atau silahkan teknisnya nanti dengan Korwil masing-masing. Ini Pak Iskandar juga hadir nih, bisa istilahnya memberikan gambaran lah kalau misalkan diperlukan Pak Is ya. Korwil mana lagi nih yang hadir? Pak Is, mana Pak Is? Insya Allah. Oke. Terima kasih Pak Heri. Yuk. Iya, terima kasih Pak Heru ya. Dari jelas nanti bisa koordinasi dengan Pak Hartana. Mohon maaf Pak. Ya, siap. Mangga Pak. Mangga Pak Iskandar, ya mangga Pak Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kemarin Pak, ada data, jadi beberapa sekolah yang udah mengisi itu tapi nilainya nggak bisa 100% Pak. Itu gimana Pak? Mohon jawabannya Pak. Maksudnya tidak bisa 100% yang mana Pak? Data pengisian itu Pak. Apa kemarin yang itu? Oh, survei lingkungan belajar. Survei lingkungan kali ya? Itu ANBK. Itu ANBK Pak Is. Kalau untuk ANBK Bapak Ibu hubungi Pak Haris. Pak Haris di KCD, staf KCD. Ya mumpung ada Pak Erik ini, siapa tahu kira Pak Erik tahu gitu ya. Ke Pak Haris saja langsung di KCD karena operator AN itu Pak Haris. Atau secara teknis kalau mau langsung ke narasumbernya kembali ke Pak Tanto lagi di SMK 1 Cibinong. Oh gitu. Narsumnya yaitu narsum nasional, silahkan. Oke Pak Is ya. Ya, pada nanya ke saya Pak, jadi aduh gimana ya. Silakan ke Pak Haris atau Pak Artanto lagi. Pak Lastanto yang di Cibinong ya, yang di SMKN 1. Ya. Oke, terima kasih Pak Eri ya. Makasih. Oke, siap Pak Is. Ya mangga Bapak dan Ibu, barangkali masih ada yang ingin mendalami. Ya, siap. Ya, mangga. Mangga siap Pak Sugeng, mangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke, ini terima ada kasih. Mohon maaf, Pak SMK Asoheh, share screen ada apa ya Pak? Asohnya. Bisa di Kali saya stop ya. Bentar Pak Sugeng, ya stop aja Bu. Ya, mangga Pak Sugeng lanjut. Oke, terima kasih Pak Tanah atas waktunya. Pak Heri, mohon maaf butuh pencerahan ini. Raport mutu ini kan kita menilai yang 2021 atau 2020-2021 ya. Yang kondisinya emang kita benar pas banget ke pandemi COVID-19 nih. Banyak hal yang mungkin pada akhirnya menjadi sebuah kendala. Dan kita juga belum bisa pastikan banget bahwa tahun depan ini bakal sudah pulih. Nanti terkait dengan sebuah penilaian ini seperti apa Pak Heri? Takutnya bahwa kita memiliki sebuah target yang dianggap bahwa targetnya normal, kondisi normal, tapi ternyata ke depannya kondisi masih sama seperti yang kemarin gitu kan. Oke. Pencerahannya Pak Heri, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Untuk kondisi saat ini sebagai tantangan yang nyata begitu ya, komponen tantangan nanti diisi kondisi pandemi, perkiraannya sampai 6 bulan 1 tahun ke depan mungkin tidak akan bisa normal 100%. Paling banter 60% kita proses pembelajaran normalnya. Oleh karena itu di rencana mutu tadi itu menjadi pertimbangan mana yang memungkinkan ditingkatkan Pak Sugeng. Gitu ya, dengan kondisi yang ada ya justru itulah tantangannya, maka di beberapa item yang ada mana yang akan ditingkatkan. Kalau misalkan sebuah sekolah dapat anggaran BOS besar gitu ya, kemudian kegiatannya tidak bisa operasional, kesiswaan tidak jalan dan sebagainya, mumpung barangkali ya kesempatan ada uang banyak untuk melakukan rehab bangunan, mengadakan alat-alat praktek. Nah itu silakan, tergantung kepada hasil analisis sekolah. Gitu ya, kajian sekolah, disitulah Bapak dan Ibu kita belajar memanfaatkan peluang, kesempatan, tantangan, dan kelemahan kita. Gitu ya, jadi memang itulah indahnya mengelola sekolah. Oke, Pak Sugeng. Iya, Pak Heri, sorry, mohon maaf. Tadi kan seolah ada peralihan gitu ya. Yang awalnya kita kan pada seperti ini, karena sekadar kalau Mbak Dana Bos juga ngerti apa-apa Pak Heri ya. Katakanlah terjadi penggantian untuk kelengkapan alat. Nantinya ada nggak sih tuntutan bahwa konversi dengan sebuah kegiatan ini beli alat, tapi secara kegiatannya kan jarang dilakukan karena pandemi seperti itu. Ada nggak yang nanti pada akhirnya misalnya harus ada konversi seperti itu? Bapak bisa nanti kita kajiannya pada penyusunan RKAS ya di bulan depan Pak. Bagaimana kita menyusun anggaran ketika kegiatan-kegiatan kesiswaan tidak jalan dan RAB BOS harus seperti apa? Nah, itu bahasanya lain Pak Sugeng. Siap. Itu bahasanya penganggaran. Ada kata aja Pak Heri. Kalau kajian Bapak itu adalah peningkatan sarana, mari kita nanti di penyusunan program kerja tahunannya mencari strategi dan cara begitu. Oke, siap. Siap. Pak Wajan, ya mangga Pak Wajan. Ada 3 pertanyaan di chat room dibuka. Oh, ya. Ya Pak Heri, ada pertanyaan di chat room. Antara lain yang pertama adalah dari Bu Cahyati ya. Bu Cahyati ada, Bu Cahyati PGSMK PGLI ke Karisma Bangsa, mangga langsung aja Bu Cahyati kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak, untuk data raport yang telah selesai dicetak dan fakta integritas yang sudah ditandatangani pengawas harus diupload atau tidak? Nah, saya langsung jawab ya. Ya langsung jawab aja Pak. Saya tadinya mengira bahwa fakta integritas itu harus diupload ya bersamaan dengan hasil raport mutu. Ternyata tidak ada upload fakta integritas. Fakta integritas itu hanya sebagai bukti bahwa Bapak dan Ibu mengisi sudah tuntas dan sudah disetujui oleh pengawas pembinanya, karena pengawas pembinanya yang akan
memvalidasi apakah ini ngisinya banyak bohongnya atau banyak tidak realistisnya karena takut bintangnya kurang, begitu ya. Nah ini Bapak dan Ibu, fungsi kepengawasan di eksternal audit, begitu ya. Tetapi bersama-sama sekolah itu mengecek kembali, begitu. Jadi check and recheck, kalau sudah sepakat antara pengawas dan sekolah binaan, misalkan saya di SMK 1 Cibinong, sepakat ini ya langsung kirim, dan fakta integritasnya tidak perlu dikirim, disimpan sebagai dokumen bahwa pengawas sudah menyetujui dengan rapot mutu tersebut. Kemudian kalau TPMPS setiap tahun harus berubah atau tetap, tim penjamin mutu ini masa kerjanya terserah kepala sekolah. Apakah tiap tahun? Karena posisinya hampir sama dengan Wakasek. Tetapi kalau Bapak Ibu mengganti ketua TPMPS setiap tahun akan repot karena otak dari manajerial nanti ada di TPMPS. Kalaupun digantikan ketuanya mungkin bergantian dengan anggotanya. Siapa yang bisa menjadi ketua atau anggota TPMPS? Mereka yang tidak NATO. No action, talk only. Jadi tong nuloba omong, tapi nuloba berpikir, bekerja, dan bersemangat untuk menyelesaikan tugas-tugas untuk kemajuan. Jadi NATO mah tong diasupkeun, capek Pak. Kemudian bekerja keras ya, yang mau, pokoknya mah yang mau saja. Biasanya di sekolah itu ada berbagai karakter guru begitu. Ada yang mau dan mampu, nah itu yang kita harapkan. Ada yang mau tidak mampu, ayo sama-sama belajar. Ada yang tidak mau dan tidak mampu, jangan diajak, biarin aja. Oke ya, itu jawabannya. Yang lain mana satu lagi? Kalau TPMPS itu, ya? Tambahan dulu. Monggo. Ya, yang tadi Pak, masalah rapot mutu kan di SMK kami sudah kemarin tuh datanya sudah dibawa dengan pengawas sama Pak Eki ya Pak ya. Berarti nanti yang disimpan di sekolah itu hanya fakta integritasnya saja ya Pak ya. Data yang lainnya dibawa sama pengawas. Kan kami sudah memberikan contoh laporan rapot mutu ya. Pengisian rapot mutu saya kira itu bisa digunakan. Ya. Jadi itu disimpan sekolah. Kalau pengawas hanya sebagai bukti untuk nanti laporan kegiatan kepengawasan. Oh iya. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Salinannya saja. Oke. Terima kasih. Ya, saran lagi Pak Heri, mohon. Sebaiknya sekolah itu selalu membuat semua file dalam bentuk tersimpan dalam bentuk PDF ya. Jadi pada saat pengawas minta dokumen bisa diserahkan, tapi sekolah tetap punya arsipnya di PDF Ibu ya. Jadi jangan sampai pada saat nanti ditanya lagi oleh Pak Heri atau pengawas yang lainnya diminta lagi, nggak ada lagi dari nol lagi nanti ibunya ya. Jadi itu saran saja. Ya, terima kasih. Lanjutkan Pak Hartana. Terima kasih Bu Dina sarannya ya Bapak dan Ibu. Itu mungkin saran yang sangat bagus. Jadi intinya kita itu kalau bekerja itu kan harus ada dasarnya. Dasarnya apa ya? Yang akan kita kerjakan itu kita tulis Ibu dan Bapak. Jadi yang 1 tahun itu kita yang kan 1 tahun ke depan itu kita tulis. Setelah kita tulis, jadi apa yang akan kita laksanakan? Yang sudah kita tulis gitu. Intinya seperti itu ya, supaya nanti tidak ketinggalan jejak. Bapak dan Ibu mungkin masih ada lagi yang ingin perdalam materi. Asep Cahya Pak Hartana. Oh, mangga Pak, saya nggak sempat buka. Ya, mangga langsung aja. Ini dikumpulkan kapan Pak? Kita targetkan bulan ini beres gitu ya. Oh, ya. Ya, bulan ini beres. November kita masuk ke bagaimana kita mengembangkan RKJM. Nah, mudah-mudahan nanti kalau Bapak dan Ibu ada yang siap untuk menjadi narasumber, nah bergantian. Ini ada Pak Yusef nih, pengalamannya juga udah mateng nih. Harapan saya Pak Yusef nih nanti bisa, atau Bapak-Bapak yang lain. Ada Pak Yaya juga nih. Ya. Dari Triple J ada Pak Ayub tuh. Pak Eko ngacung, siap berarti Pak Eko ya ke depan. Siap. Oke. Jadi gantian, begitu Bapak dan Pak Yusef ya. Itu ya. Ayub dan lain-lain. Ya. Punten Pak Heri, apakah file yang Bapak sampaikan tadi bisa dibagi sudah? Pak Heri
Pak Heri, Suaranya terputus. Terputus suaranya barusan. Iya, masih kedengeran kan sekarang? Sekarang Masih. kedengeran. Biasa. Ulang sinyalnya. lagi. Ulang lagi Ulang lagi yang keputus. tadi. Oh, mengulangnya saya minta kawan-kawan yang lain nanti Iya, kita barusan ngobrol tadi. gantian gitu. Jadi Itu langsung. yang file tadi, file. Yang apa file, ya? Yang filenya itu diharapkan beres bulan ini, begitu ya. Karena bulan depan kita masuk ke pengembangan yang lain, yaitu bagaimana kita mengembangkan RKJM. Ya. Nah, ini RKJM-nya SMKP. Ya. Nah, kalau, Pak Heri. ayo, Putus Pak Heri. Terputus. Ini mah. Ya, ini ada di sinyal aja, Bu. Tidak Ya, ada ada. yang penting, barangkali sudah begitu ya. Ada Pokoknya di- bulan ini deh. itu Ini di Pak Heri chat. ada lagi, di chat ada lagi Pak Heri. Ini ada pertanyaan. Pak Baca. Heri, apakah rapot mutu sekolah ini kedepannya akan dipakai juga buat penilaian akreditasi sekolah? Ya. Ari jujur bintangnya hiji. Iya. Bapak dan Ibu, inilah barangkali merdeka belajar. Ya, merdeka belajar, merdekakan dari diri kita dari berbagai belenggu kebohongan. Jawabannya itu saja. Silahkan disimak masing-masing. Ya, kalau tadi pertanyaannya kan nyambung nggak gitu ya Pak Heri ya. Jadi jawabannya adalah nilai rapot yang Bapak Ibu buat itu akan terbaca, akan terekam oleh Ban SM Pusat ya. Jadi tanpa Bapak harus diusulkan atau mengusulkan, akan terpantau dari pusat. Nanti siapa yang akan ditentukan di visitasi ulang atau yang lainnya, begitu ya? Pensiunan Ya. Udin. Atau dengan Enggak, biar siap-siap lah harus lebih bagus. dengan kata lain gini Budin Iya, ya. betul. Jadi Rapot mutu mah hanya sebagai dasar penentu mau divisitasi atau tidaknya gitu kan. Dengan kata lain seperti itu ya mungkin. Bu Dina, tolong mohon maaf ya. Saya tanya ke BMTI, sampai hari ini belum ada informasi bahwa hasil rapot mutu ini akan dijadikan dasar untuk pemetaan akreditasi. Ya. Yang terjadi ini adalah Masih rapot mutu akan dibaca. Karena dengan Dapodik juga belum sinkron secara utuh ya, akan dibaca dan disimpulkan oleh P4TK sebagai rekomendasi pengembangan program dari Direktorat Vokasi. Jadi Bapak dan Ibu, kelemahan-kelemahan sekolah yang ada mudah-mudahan menjadi bahan masukan dari Direktorat Vokasi untuk melaksanakan peningkatan mutu program pengembangan SMK. Jadi arahnya lebih cenderung kepada kajian untuk pengembangan SMK ke depan. Jadi bedanya dengan Dapodik seperti itu ya. Dapodik arahnya adalah ke akreditasi, rapot mutu adalah ke layanan program peningkatan mutu, bisa dalam bentuk berbagai bantuan, pelatihan dan sebagainya. Itu. Tapi kalaupun nanti Ban SM menggunakannya, sampai hari ini belum ada kabar sebenarnya dari BMTI bahwa itu dijadikan juga input dalam perencanaan akreditasi. Jadi nggak usah takut juga lah, akreditasi bagus-bagus aja. Akreditasi sekarang menyenangkan soalnya, tidak menakutkan. Tidak menakutkan. Tidak menakutkan, tenang Bapak Ibu ya. Mungkin mohon izin saya memberikan info sedikit ya Pak Heri berkaitan dengan akreditasi ini ya. Mangga, Bu. Karena banyak pertanyaan juga dari sekolah-sekolah khususnya SMK. Mohon izin Bapak Ibu, saya kebetulan bertugas menjadi KPA, koordinator penyelenggara akreditasi di Kabupaten Bogor ya. Jadi bagi SMK di Kabupaten Bogor atau dimanapun yang masa akreditasinya habis di tahun 2021, silakan buka Sispena masing-masing. Dan di situ nanti akan muncul 2 pertanyaan, ada kolom ya atau tidak. Bila yang muncul ini, masuk Sispena menggunakan NPSN ya, seperti biasa. Bila muncul seperti ini, artinya sekolah Bapak Ibu diindikasikan ada peningkatan. Nah, peningkatan ini silahkan apakah Bapak Ibu akan ditingkatkan lagi atau sudah cukup.
Bila klik iya, artinya Bapak Ibu siap dikunjungi oleh asesor untuk diakreditasi, divisitasi. Ya, waktunya kapan? Yang jelas tidak sekarang. Yang kedua, apabila tidak perlu divisitasi lagi karena merasa sudah cukuplah segini aja gitu ya, cukup klik tidak dan yang lainnya abaikan. Itu yang pertama. Kedua, bila sekolah membuka Sispena mengenai NPSN yang muncul kolom tawaran saja, tidak iya tidak, itu silahkan kalau tidak akan direakreditasi berarti diabaikan saja ya. Yang jelas nanti di akhir tahun sekolah-sekolah yang sudah berakhir di 2021 di Sispena masing-masing akan muncul sertifikat akreditasi secara otomatis. Bagi sekolah yang tadi mengusulkan, karena kuotanya habis di tahun 2021 tidak ada lagi, akan diberikan perpanjangan akreditasi selama 1 tahun dan akan divisitasi oleh asesor nanti di tahun 2022, gitu ya. Bagaimana yang lainnya? Yang lainnya adalah sekolah-sekolah yang tidak perlu atau tidak ingin divisitasi, sehingga nilai akreditasinya sama dengan nilai yang terakhir dan berlaku selama 5 tahun. Jadi kalau tahun lalu sudah 91 merasa cukup, ya akan keluar lagi 91 dengan kategori A ya. Karena sekarang berbeda Bapak Ibu. Kalau dulu 87 itu sudah A, sekarang mau jadi A itu harus 91 ya. Jadi kalau dulu nilainya 89 itu A, kemungkinan kalau tetap berarti 89 nilainya B gitu. Pemahamannya seperti itu. Baik, Pak Heri, Pak Hartana, itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, hatur nuwun Bu Dina, mungkin makin menambah jelas tentang akreditasi dan kaitannya juga dengan tadi yang ditanyakan tentang rapot mutu dan dapodik. Itu ada 2 hal yang sedikit berbeda, hampir sama tapi sedikit berbeda Bapak dan Ibu ya. Berarti telah dijelaskan oleh Bu Dina dan Pak Heri. Kami masih membuka pertanyaan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, mangga silahkan Bapak dan Ibu untuk raise hand atau lambaikan tangan. Barangkali masih ada. Tadi dari SMK Galileo, Ibu Dewi. Mangga Ibu Galileo, mangga Ibu. Ibu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mangga Bu Dewi. Punten Bapak, saya hanya sedikit menanyakan tentang pengisian raport mutu penjaminan mutu ini. Kan banyak nilai yang agak susah Pak. Karena ini berkaitan contohnya di instrumen pengisian untuk Dudika. Itu kan ada poin 1 sampai dengan 5. Nah, karena pandemi ini kita tidak mengadakan kunjungan seperti itu Pak. Maka ketika saya mengisi kemarin nilai itu turun menjadi cukup baik gitu Pak. Apakah nanti di kedepannya itu raport mutunya akan seperti apa gitu Pak, maksudnya pertanyaannya? Karena kan ini kegiatan kunjungan Dudika tidak ada Pak. Ya. Punten Pak Eri. Mangga Bu, langsung Mbak Eri. Ya. Bu Dewi, terkait dengan menjawab instrumen tersebut, persis seperti kami pelaksanaan akreditasi di masa pandemi ini memang sulit untuk mengungkapkan dokumen bukti yang tahun berjalan. Nah, kemarin saya dengan Pak Imam dari Pemparteka BMTI atau Balai Besar ya, BMTI, kata Pak Imam, kalau sebelum pandemi itu sudah rutin, ya sudah biasa dilaksanakan, silakan dengan dokumen bukti yang sebelumnya, itu seperti melakukan kegiatan kerjasama industri pada pengembangan kurikulum, gitu ya. Nah, pas pandemi ini kan mau dikembangkan juga kurikulumnya sulit karena industri tidak menerima PKL dan sebagainya, maka dianggap dari dokumen yang sebelumnya. Jadi hal-hal yang sudah terbiasa ya silakan diklik atau dipilih levelnya sesuai dengan yang sudah biasa kita laksanakan. Kalau misalkan kita tidak pernah, nah itu barangkali ya menjadi perhitungan kita untuk peningkatan mutu di tahun ke depan. Itu ya Bu Dewi dari Sentuh. Terima kasih. Iya Pak. Ya, terima kasih Bu Dewi ya. Jadi telah dijelaskan sama Pak Eri
Yang intinya adalah niat kita, Bu. Jadi mengisi teh niat kita. Nah, kita ada niatan gitu ya, atau mungkin sudah kita lakukan gitu. Karena kalau sekarang kan keterbatasan waktu, keterbatasan kesempatan dan seterusnya. Bapak dan Ibu masih ada? Ya, mangga. Terima kasih, Pak. Yuk, mangga Bu Dewi. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, punten sebelumnya saya mengingatkan absen lagi, itu Bapak dan Ibu yang belum absen itu sekitar 60-an lagi, mangga. Dari daftar HD yang jumlah peserta dan yang mengisi daftar HD masih selisih sekitar 60-an, mangga yang belum tolong untuk diisi absen. Untuk yang berikutnya Pak Heru lagi, Pak Heru Solehudin, mangga Pak. Silakan monggo waktunya. Ya, Bapak punten. Ya. Ini hanya saran saja, kalau bisa lebih untuk isian ya aplikasi SPMI di share aja gitu di form chat, gimana Pak? Biar nanti kita bisa sambil baca siap-siap saja. Oh iya, terima kasih Pak Heru. Pak Heru, kumaha mangga di share ini. Udah di share mangga. Coba dicek Pak ke atas. Di scroll lagi ke atas nggak apa-apa. Di scroll lagi Pak Heru mah tanya dulu. Baru dilihat ya. Oke. Ada, mangga ada. Ya mangga, ada Pak Heru. Di scroll Pak Heru. Gimana analisis, maksudnya Excel Pak Heri. Nanti juga di grup dikirim. Nanti di-share oleh pengawas pembina masing-masing ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti di grup ada. Ya, itu di chat satu lagi Pak Heri, ada pertanyaan. Pak ini Pak Es dulu, Pak Es ini sudah melambungkan tangan. Pak Iskandar, mangga. Pak Iskandar dulu dah. Oh, ini ada yang share. Saya tutup dulu. Ya, silakan Pak Is. Pak Iskandar, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan kepada Ibu dan Bapak pengawas serta teman-teman kepala sekolah dan mungkin pihak sekolah. Barusan ada dari hasil Zoom meeting antara BPK, ya BPK terus KCD sama MKKS terkait pengisian survei atau instrumen ya yang harus diisi oleh sekolah masing-masing. Jadi mulai KCD wilayah 1 sampai KCD wilayah 12 ya kalau misalnya itu ada. Nah, nanti akan di-share di grup sekolah masing-masing, grup korwil masing-masing. Dan ini sifatnya wajib untuk diisi. Jadi setelah saya lihat datanya itu 362 sekolah kalau nggak salah ada semuanya. Jadi seluruh sekolah harus ini ya 362 sekolah teman-teman ya Bapak Ibu. Ini. Jadi pesan dari Pak Ketua MKKS mohon semua sekolah mengisi. Jadi survei ini untuk kepala sekolah, untuk guru dan untuk siswa. Dari BPK. Mungkin menyampaikan itu aja Pak Eri, nanti bisa saya share ke teman-teman atau di lewat grup ketua korwilnya masing-masing aja gitunya. Iya, sebenarnya kemarin sore kami dari pengawas juga sudah menyampaikan ya Pak Is terkait dengan informasi masih banyak sekolah yang belum mengisi AN guru dan kepala sekolah ya untuk survei lingkungan belajar. Nah, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti dari tim MKKS. Ini terima kasih dan harapannya segera tuntas saja karena memang itu sudah BPK ya yang bicaranya bukan ya, BPK Pak, BPK. Kalau dari BPK nanti Bapak Ibu wayahna dikunjungi BPK kalau nggak diisi. Dan sangat luar biasa Pak Eri, hampir 48 pertanyaan, 48 lembar kalau nggak salah kalau di PDF-nya itu. Betul. Yang sudah hanya sekian persen Pak, saya sudah melihat yang sudah 100% itu ada sih. Ya silakan dicek lah. Kalau binaan saya WA masing-masing. Langsung yang belum udah. Terima kasih Pak Eri ya, terima kasih. Dapat dari Pak Budi buat Ibu dan Bapak semua yang ada di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak Iskandar. Terima kasih Pak Es. Pak Eri terkait dengan pengisian kemarin ternyata menurut keadaan sebenarnya tidak sesuai ya. Sepanjang belum dikirim itu masih bisa diperbaiki.
ya save lagi gitu. Jadi perbaiki lagi, save lagi, baru kalau sudah yakin itu dikirim. Nah itu barangkali fungsi tanda tangan pengawas ya. Tanda tangan pengawas itu untuk memastikan kesesuaian. Ya. Saya kira itu untuk jawaban terakhir. Ya. Ya, terima kasih Pak Eri. Kira sudah cukup Pak Har ya? Ya. Ya, Pak Hartana, waktu sudah asar juga. Sudah asar, oke. Bapak dan Ibu, saya ingatkan lagi, tolong bagi yang belum absen, tolong diisi absen, masih sekitar 40 lagi yang belum absen ya. Dari peserta dan daftar hadirnya selisih 40, jadi mohon minta tolong untuk mengisi absen pada link yang telah kami sediakan. Bapak dan Ibu, untuk materinya ini nanti akan disampaikan ke pengawas pembina masing-masing. Jadi nanti pengawas pembina bisa nge-share ke Korwil ya. Kalau tidak ditemukan di link chat tadi, nanti masing-masing pengawas pembina akan menyampaikan ke sekolah binaannya melalui grup di sekolah binaannya. Jadi tolong kalau yang Bapak dan Ibu yang belum mempunyai materi untuk kegiatan webinar ini nanti bisa menanyakan ke pengawas pembinanya. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kegiatan kita. Ya Pak. Pak Waljan ya? Mangga. Iya. Mangga Pak. Mangga. Mungkin Pak Heri juga sudah share di grup Telegram. Jadi yang ikut di grup Telegram itu bisa cek di grup Telegram. Itu aja. Oh ya, terima kasih. Iya Pak Eri sudah ngechat nge-share di Telegram, mangga dicek di Telegram Bapak dan Ibu yang belum mempunyai materi. Kalau tidak ikut di Telegram lalu tidak bisa melihat atau mendownload dari chat, nanti bisa berhubungan dengan pengawas pembinanya masing-masing. Oke, nanti akan diberi materinya sesuai dengan yang telah tadi disampaikan oleh Pak Eri. Dan target untuk pengisiannya kalau bisa bulan ini Pak Eri ya, target pengisiannya. Jadi nanti bulan depan itu sudah melangkah ke tahap berikutnya Bapak Ibu ya. Jadi untuk rekomendasinya selesaikan bulan ini, bulan Oktober. Untuk bulan November berarti nanti udah melangkah ke tahap berikutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan pada siang ini. Walaupun kita berbatas dengan aturan tidak boleh tatap muka, tapi kita bisa melaksanakan dengan kegiatan tatap maya seperti ini. Dan alhamdulillah dari peserta tadi mencapai yang tertinggi itu mencapai 211 tadi yang saya lihat. Nah, ya alhamdulillah mungkin cukup antusias kegiatan pada siang ini Bapak dan Ibu semuanya. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Pada kegiatan ini saya ingin menutup dengan sedikit pantun Bapak dan Ibu ya. Sedikit pantun barangkali kalau tidak pas ya dipas-paskan aja lah gitu. Ya. Pak Sapik pergi ke sawah, mampir kolam, ambil batu. Babi laut tepek wadidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya lumayan. Terima kasih Pak. Ya, dengan pantun tadi berarti menutup acara. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon perhatian sebentar. Ya, saya selaku host ucapkan terima kasih kepada Pak Hartana selaku moderator dan Pak Heri selaku narasumber. Terima kasih atas semua paparannya dan terima kasih juga Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya. Mudah-mudahan pertanyaannya kalau belum puas harus aktif bertanya kembali kepada pengawas pembina minimal ya. Dan mengingatkan kembali bahwa tugas kali ini harus tuntas di akhir Oktober sehingga tidak berlama-lama lagi, segera action, lakukan tuntaskan apa yang menjadi tugas Bapak Ibu semuanya.
Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan saya selaku host mengaturkan mohon maaf bila ada kehilafan kata dari kami, khususnya dari pengawas SMK Cadis Iqbal 1, dan tidak menutup kemungkinan insya Allah kita bertemu kembali, tidak hanya di tatap maya, nanti bisa juga langsung bertemu dengan Bapak Ibu semuanya di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin saya tutup ya roomnya. Terima kasih Bu Dina, terima kasih. terima kasih Pak Heri, Pak Hartana. Sama-sama Ibu. Amin, amin. Terima kasih.